Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur boleh kembali bersama-sama beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terlebih kita akan menikmati firman Tuhan. Kita masih ada di seri khotbah Kitab Kisah Para Rasul. Kalau minggu lalu kita sudah membahas ayat 42 sampai 47. Kita akan mundur sedikit, kita akan mau menyimak khotbah Petrus yang dipakai oleh Tuhan untuk memulai gereja. Khotbah yang sangat luar biasa karena Tuhan memakai khotbah ini untuk memenangkan 3.000 jiwa. Mari kita belajar dari khotbah Petrus supaya kita bisa menjadi saksi yang baik dan kita memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menuntun kepada keselamatan. Kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-40. Kita simak ayat-ayat ini cukup panjang, tetapi mari perhatikan dengan baik karena mengandung kebenaran-kebenaran yang sangat luar biasa bagi keselamatan jiwa kita. Demikian firman Tuhan. Diberi judul perikop khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan,
bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malah Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat yang kita baca ini saudara adalah khotbah Petrus yang dipakai oleh Tuhan untuk memulai gerejanya, di mana kita membaca ada 3.000 jiwa yang diselamatkan. Wow, ini khotbah yang sangat luar biasa. Amin. Saya tidak tahu apakah saya bisa berkhotbah seperti itu. Satu kali berkhotbah saudara, 3.000 jiwa diselamatkan. Saya kadang-kadang berpikir, apakah jemaat mengevaluasi khotbah saya? Saya kadang-kadang juga kepo ya, kira-kira apa sih yang dikatakan jemaat dengan khotbah saya? Beberapa kali saya mendengar, wow khotbahnya panjang. Ada yang mendengar, waduh kalau baca ayat panjang, memang panjang saudara ya. Kita belum baca satu buku ini ya, baru satu perikop. Tapi kadang-kadang saya kepo, apa yang jemaat akan katakan kalau saya bertanya bagaimana dengan khotbah saya. Tapi malam ini kita mau memperhatikan khotbah Petrus. Amin. Mau Bapak Ibu? Kita mau belajar dari khotbah Petrus, khotbah yang sangat luar biasa ini saudara. Sekali dikhotbahkan, 3.000 jiwa diselamatkan. Tetapi saya mau mengatakan bahwa khotbah Petrus itu sangat luar biasa, karena khotbah Petrus itu alkitabiah saudara. Dia mengutip dari kitab Nabi Yoel, dia mengutip dari kitab Mazmur, dia mengutip dari Mazmur pasal 110 dan beberapa Mazmur yang lain. Dan khotbah yang alkitabiah ini adalah menjelaskan tentang apa yang dikatakan Alkitab tentang kebenaran. Bapak Ibu, kita harus berpegang kepada satu kebenaran ini, bahwa khotbah yang sesungguhnya yang adalah firman Allah adalah kalau khotbah itu alkitabiah. Amin. Kalau khotbah itu berasal dari firman Allah, kalau khotbah itu menjelaskan Alkitab. Seperti Petrus menjelaskan nubuatan Nabi Yoel, menjelaskan apa yang dikatakan Daud dalam Mazmurnya. Demikianlah kita seharusnya kalau berkhotbah atau menyampaikan kebenaran, kita menjelaskan apa kata Alkitab. Sekalipun mungkin khotbah itu membosankan ya, panjang, mungkin kurang populer. Tapi kalau yang dikhotbahkan itu adalah firman Tuhan, kita harus mencamkan itu. Amin. Kita harus mendengarkan itu karena itu firman Allah, saudara. Saya tidak tahu ya bagaimana kalau Tuhan Yesus berkhotbah untuk kita khotbah di bukit.
itu saya membacanya panjang, saudara. Pasal 5, pasal 6, khotbah di bukit. Tapi kalau itu firman Allah, kita harus mau mendengarnya. Saudara, sekarang ini ada begitu banyak khotbah-khotbah yang menarik, khotbah-khotbah yang menggairahkan, tetapi tidak menjelaskan Alkitab. Seringkali khotbah-khotbah yang seperti itu direspon dengan semangat, dengan sambutan yang luar biasa. Tetapi sesuatu yang bukan Alkitabiah itu bukan firman Allah. Saya tidak menyampaikan firman Allah kalau saya tidak menjelaskan isi Alkitab. Makanya Bapak Ibu, kalau di mimbar ini pendeta mengajak membaca Alkitab, kita harus benar-benar membaca. Amin. Amin. Kita harus benar-benar memperhatikan. Kita harus benar-benar mendengarkan, karena itu adalah firman Allah. Kalau Bapak Ibu tidak sungguh-sungguh membaca, tidak sungguh-sungguh memperhatikan, tidak sungguh-sungguh mendengarkan, Bapak Ibu mudah dibohongi. Saya berani mengatakan khotbah-khotbah saya bisa diuji. Apakah yang saya sampaikan sesuai dengan teks yang saya baca atau tidak? Nah, Petrus, saudara, bukan saja khotbahnya luar biasa karena sekali berkhotbah 3.000 jiwa dibaptis, tetapi khotbahnya sekali lagi Alkitabiah, menjelaskan Alkitab, menguraikan kebenaran firman Allah, menunjukkan artinya sehingga seseorang mengenal siapa Yesus yang mereka salibkan itu. Mereka menjadi insaf, mereka sadar, mereka terharu. Yang dulunya mereka menolak Yesus, beberapa minggu sebelumnya mereka membunuh Yesus. Tetapi setelah firman diberitakan, firman dijelaskan, firman diajarkan, mereka bertobat, percaya, menerima Yesus. Amin. Ini pertobatan yang sejati. Pertobatan yang bersumber dari firman Allah. Kita membaca tadi bahwa khotbah Petrus adalah khotbah yang berpusat kepada Injil. Dia meninggikan Yesus. Yesus yang ditentukan oleh Allah untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Menjadi juru selamat saudara dan saya. Dia memberikan bukti-bukti yang sangat luar biasa. Yang pada akhirnya menuntun, dipakai oleh Tuhan untuk menobatkan 3.000 jiwa. Luar biasa, khotbah Petrus dipakai oleh Tuhan karena khotbahnya menjelaskan kebenaran Tuhan. Bapak Ibu, saya berpikir tentunya Petrus berkhotbah pada waktu itu tidak mudah ya. Dia berkhotbah di hadapan ribuan orang, yang bertobat aja 3.000 saudara. Mungkin pendengarnya lebih dari 5.000, mungkin lebih dari 6.000 orang. Bunyi tiupan seperti angin keras yang terjadi di sebuah tempat di loteng Yerusalem itu telah menarik perhatian begitu banyak orang. Mereka berkumpul ribuan orang saudara. Saudara, khotbah di sedikit orang aja seringkali kita kadang takut ya. Apalagi khotbah di depan ribuan orang. Wow. Itu luar biasa. Saya tidak pernah melakukan itu, khotbah di depan ribuan orang. Tapi yang lebih menakutkan bagi Petrus saudara, Petrus berkhotbah pada orang-orang yang tidak bersahabat. Mereka orang-orang Yahudi yang menyalibkan Yesus. Yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Dan Petrus dikenal sebagai pengikut Yesus yang dikejar-kejar untuk dibinasakan. Tetapi luar biasa saudara, dengan pertolongan Roh Kudus, Petrus berkhotbah tanpa persiapan. Tetapi kalau Roh Kudus sudah bekerja itu sangat luar biasa. Amin saudara. Petrus dipakai oleh Tuhan untuk luar biasa. Menjangkau jiwa-jiwa. Dan itu memulai gereja mula-mula. Sungguh sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu membaca di ayat yang ke-40 tadi, rupanya Lukas hanya mencatat inti-inti dari khotbah Petrus. Tidak semuanya. Karena dikatakan dengan banyak perkataan, dengan banyak nasihat, Petrus dia mengecam orang-orang, menasihati orang-orang. Ini hanya intinya saja. Tapi sekalipun ini hanya intinya sedikit dari yang dikhotbahkannya, saudara, saya tidak punya cukup banyak waktu
untuk menjelaskannya sekarang. Nanti saya mau mengajak kita mundur ke belakang, maju sedikit untuk kita melihat apa yang sebenarnya Tuhan mau katakan dari kitab Kisah Para Rasul ini, supaya kita dapat mengenal kebenaran dan kita siap untuk menjadi saksi bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Sungguh luar biasa, saudara, kalau kita mau bersaksi seperti Petrus, bertanggung jawab untuk menyaksikan kebenaran. Allah itu bekerja, Allah itu menolong, Allah memakai dengan luar biasa. Mungkin Bapak Ibu bukan pengkhotbah, ya, tetapi kalau Bapak Ibu punya kerinduan untuk bersaksi bersama dengan Roh Kudus, kita bisa menyaksikan Yesus dengan cara yang tidak mungkin tidak pernah kita pikirkan. Amin. Dan Tuhan akan memakai kita untuk menjangkau jiwa-jiwa demi kemuliaannya. Mari kita melihat secara lebih rinci tentang khotbah Petrus, saudara. Perhatikan bahwa Petrus, saudara, memulai dengan menjawab sindiran atau pertanyaan dari orang-orang yang mengatakan bahwa murid-murid yang berbahasa-bahasa lain itu mereka disindir bahwa mereka mabuk anggur. Petrus memulai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dan Petrus menjelaskan itu dengan sungguh luar biasa sehingga orang-orang memiliki pengertian. Tapi perhatikan di sini saudara bahwa Petrus sebelum dia berkhotbah, dia meminta pendengarnya itu untuk mendengar dengan seksama, mendengar dengan sungguh-sungguh. 2 kali ditulis oleh Lukas bagaimana Petrus meminta supaya para pendengarnya ini mendengar dengan cermat, mendengar dengan sungguh-sungguh. Perhatikan ayat yang ke-14. Apa kata Petrus di sana? Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Saudara, Petrus meminta supaya orang-orang mengetahui dan mencamkan perkataannya. Ini bicara soal perhatian. Ini bicara soal memperhatikan dengan cermat, saudara. Kemudian coba baca ayat 22. Saya baca ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Bapak Ibu, tanggung jawab dalam berkhotbah itu bukan hanya menjadi tanggung jawab sang pengkhotbah saja, tetapi keberhasilan dari sebuah khotbah itu juga tanggung jawab dari para pendengarnya. Amin, Bapak Ibu. Petrus menyadari itu. Dia mau berkhotbah seperti apapun juga, kalau pendengarnya tidak mencamkan, tidak memperhatikan, tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh, maka khotbah itu tidak akan berhasil, saudara. Saya seringkali menemukan bahwa hanya orang-orang tertentu yang mau mencamkan apa yang dikatakan di mimbar, yang mau memperhatikan, yang mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh, yang akan memiliki pemahaman akan kebenaran. Tetapi sekalipun di gereja, tapi saudara tidak mencamkan, tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tidak memperhatikan, maka khotbah tidak akan berhasil. Sehebat apapun pengkhotbah itu, sedinamis apapun pengkhotbah itu, tidak akan berhasil kalau jemaat tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kalau jemaat tidak mencamkan apa yang disampaikan dari mimbar, tidak akan berhasil. Bahkan mungkin sekalipun pengkhotbah itu terkenal membosankan Bapak Ibu, maka jemaat punya tanggung jawab untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Amin. Mencamkan, saudara, baru bisa berhasil. Kadang-kadang kalau ada permasalahan di dalam jemaat dan lain sebagainya, ada yang ngomong, memangnya pendeta ini kerjanya apa sih? Yang dikhotbahkan itu apa sih kok jemaatnya tidak bisa memahami? Saudara, sekali lagi, keberhasilan dalam berkhotbah tidak hanya tergantung pada si pekhotbah, tetapi juga pendengarnya. Yesus saja meminta supaya pendengarnya itu mendengarkan dengan seksama. Coba perhatikan di dalam Lukas 8 ayat 18. Lukas 8 ayat 18. Lihat kata Tuhan Yesus.
Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Yesus, sang pengkhotbah yang luar biasa. Siapa yang meragukan Yesus sebagai pengkhotbah yang luar biasa? Tidak ada yang berkhotbah seperti Yesus. Tetapi dia mengatakan kepada para pendengarnya, perhatikan cara kamu mendengar. Bahkan dia juga mengatakan, hendaklah kamu mempunyai telinga seorang murid, telinga untuk belajar, memperhatikan dengan cermat, memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Petrus tahu kebenaran ini. Yesus mengatakan hal yang sama. Sebelum dia berkhotbah, dia katakan, hai orang-orang Israel, camkanlah perkataanku ini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataanku ini. Pengkhotbah bertanggung jawab untuk mengkhotbahkan kebenaran firman Allah. Amin. Jemaat bertanggung jawab untuk mencamkan, untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Alangkah baiknya kalau Bapak Ibu membawa catatan. Tapi sekarang khotbah bisa diulang ya, karena disiarkan secara live streaming. Tapi sekali lagi saya mau katakan, kalau Bapak Ibu tidak mencamkan, tidak mendengarkan, kita tidak akan berhasil. Kita tidak akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan kebenaran. Jadi mari saudara, kita mau dengan sungguh-sungguh mencamkan kebenaran, mendengarkan firman Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, setelah dia minta supaya pendengarnya mencamkan, mendengarkan, maka Petrus langsung menjelaskan bahwa fenomena yang dilihat oleh orang-orang pada waktu itu, bunyi seperti tiupan angin keras, orang yang berbahasa-bahasa lain, yang memberitakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang benar. Langsung Petrus menghubungkan kejadian itu dengan apa? Dengan nubuatan Nabi Yoel. Dia mengatakan di dalam ayat yang ke-16, itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Perhatikan bahwa Petrus mengutip Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Kemudian dia juga mengutip Mazmur 16 ayat 8 sampai 11 ketika dia berbicara tentang Yesus yang telah ditentukan untuk menjadi Tuhan dan Mesias bagi umat manusia. Kemudian dia juga mengutip Mazmur pasal 110 ayat 1 yang berbicara tentang bagaimana Allah meninggikan Yesus di sebelah kanan tahtanya dalam kerajaan surga. Jadi dia menghubungkan apa yang terjadi dengan kebenaran firman Allah. Dia menjelaskan bahwa fenomena yang dilihat pada waktu itu adalah hal yang telah dinubuatkan oleh firman Allah. Apa yang saya mau katakan saudara, menarik sekali bahwa Petrus pada waktu itu tidak memegang gulungan kitab. Bahkan dia juga tidak mempunyai buku seperti yang kita punya sekarang, karena waktu itu belum ada. Tetapi kita melihat bahwa saudara, pengkhotbah yang berhasil, kesaksian yang berhasil itu salah satunya adalah karena pengkhotbah orang yang bersaksi mengenal kebenaran firman Tuhan. Amin. Luar biasa loh ya, Petrus menghafal itu loh saudara. Dia hafal Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Dia hafal Mazmur 16 ayat 8 sampai 11 tanpa catatan. Dia menghafal Mazmur 110 ayat 1. Apa yang mau saya sampaikan? Kalau mau jadi saksi yang berhasil saudara, Bapak Ibu harus punya banyak pengetahuan dan menghafal ayat-ayat yang berkenaan dengan keselamatan. Amin. Amin. Penting saudara, baca Alkitab, dipahami, dihafal. Karena ketika kita berbincang-bincang dengan orang lain, seringkali kita tidak membawa
Alkitab mungkin, tapi sekarang sudah di HP ada Alkitab ya. Tapi mungkin lowbat, mungkin HP-nya lagi error. Dengan mengingat, menghafal firman Allah, kita bisa memberi penjelasan dan menuntun orang kepada kebenaran. Amin. Intinya apa? Firman Allah, saudara. Petrus mengemukakan bahwa fenomena yang terjadi pada waktu itu adalah penggenapan dari Nabi Yoel. Mari kita melihat apa yang Petrus kemukakan tentang nubuatan Nabi Yoel. Ini memuat beberapa pelajaran yang sangat penting. Yang pertama, perhatikan, dia berkata bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Melalui ayat ini Petrus mau mengatakan bahwa saat di mana Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem pada waktu itu adalah hari-hari terakhir. Itu adalah akhir zaman, saudara. Jadi pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu itu adalah hari-hari terakhir. Karena begitulah bunyi nubuatannya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Apa yang mau Petrus katakan kepada orang pada waktu itu? Bahwa manusia pada waktu itu, bahkan kita sekarang hidup pada hari-hari terakhir. Saudara, saya mau kita semua ingat bahwa kita hidup di akhir zaman. Amin. Kita sedang menantikan kedatangan Tuhan kembali, saudara ya. Hari-hari terakhir itu dimulai saat Yesus datang ke atas muka bumi ini sampai Dia akan datang kembali menjemput kita umat ketebusannya. Itu hari-hari terakhir. Jadi saya mau mengingatkan bahwa kita semua orang percaya sekarang ini tinggal menunggu satu nubuatan. Apa itu? Kedatangan Tuhan kembali. Amin. Karena saat dicurahkannya Roh Kudus, itu menandakan bahwa zaman akhir telah tiba. Coba kita lihat 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. Paulus mengatakan hal yang sama. 1 Korintus pasal 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Bapak Ibu, nubuatan Nabi Yoel yang dikutip oleh Petrus menegaskan kepada kita bahwa kita semua hidup di zaman akhir. Amin. Ini akhir zaman, saudara. Jangan berpikir bahwa kita masih jauh dari kedatangan Tuhan kembali. Mari kita berpikir bahwa kita hidup di akhir zaman. Ini hari-hari terakhir. Mari kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menantikan kedatangan Tuhan. Dengan prepare, bersiap diri, menyongsong kedatangannya kembali. Mari jangan sia-siakan waktu untuk kita berdoa, jangan sia-siakan waktu untuk kita membaca firman Tuhan, jangan sia-siakan waktu untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Allah. Beri waktu untuk melayani Tuhan, karena kita hidup di zaman akhir, di mana kita hanya tinggal menyongsong kedatangan Tuhan kembali. Bapak Ibu, Tuhan bisa datang kapan saja. Dan pastikan bahwa saat Dia datang, kita semua sudah siap. Amin. Supaya kita semua mengalami pengangkatan itu sebelum terjadinya aniaya besar. Sebelum terjadinya masa tribulasi, masa kesusahan karena antikristus menguasai bumi ini. Jadi berdasarkan pandangan pre-tribulasi, saudara, gereja yang sempurna itu diangkat saat kedatangan Tuhan kembali. Dan kita tidak akan mengalami yang namanya kesusahan, penderitaan yang besar itu. Makanya kenapa saya tidak merisaukan akan ada kesusahan lah yang dipasangi chip lah dan lain sebagaimana banyak orang mengatakan. Saya tidak khawatir, sebab kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, kita diangkat sebelum itu terjadi. Amin. Bapak Ibu percaya?
Kita tidak usah khawatir, orang sedang debat apakah ini konspirasi. Ya, orang sibuk memikirkan tanda di dahi, tanda di tangan, pemasangan chips dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kalau saat itu terjadi, kita sudah di awan-awan bersama dengan Yesus. Tidak usah pikirkan itu. Fokus pada Tuhan, fokus pada doa, fokus pada firman, fokus ibadah, fokus melayani Tuhan. Jangan mau disibukkan dengan berbagai macam perdebatan tentang zaman akhir. Saya ditelepon oleh senior saya. Dia tanya, Don, bagaimana dengan chip itu? Saya bilang, itu akan terjadi. Tetapi kita tidak perlu risau. Sebab sebelum itu terjadi, kita sudah hidup bersama Tuhan dalam kemuliaan. Diangkat. Baru setelah pengangkatan gereja, setelah sesuatu yang menahan kuasa-kuasa jahat ini diangkat, yaitu gereja, barulah masa kesusahan, barulah masa penderitaan. Mari saudara, di hari-hari terakhir kita tidak sibuk soal kapan Tuhan datang, tentang apa yang akan terjadi. Mari kita fokus untuk berdoa, fokus untuk bertumbuh dalam kebenaran firman, fokus dalam ibadah, fokus dalam pelayanan. Supaya saatnya Tuhan datang, kita sudah siap sedia untuk menyongsong Dia. Amin. Nah, hal yang berikutnya perhatikan dari nubuatan Yoel. Bahwa Roh Kudus itu dicurahkan ke atas semua manusia. Saya terangkan beberapa waktu yang lalu bahwa pada masa perjanjian lama, Roh Kudus hanya bekerja pada nabi-nabi, bekerja pada orang-orang khususnya Tuhan. Ya, seperti Aholiab dan Besaliel, ya. Roh Allah memenuhinya untuk memberikan kuasa supaya dia dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan untuk pembangunan bait suci. Tetapi nubuatan Yoel jelas bahwa di hari-hari terakhir pada waktu Pentakosta diberikan, maka roh itu dicurahkan kepada semua manusia. Bukan hanya kepada para nabi, tetapi juga kepada orang-orang muda, orang-orang tua, bahkan kepada hamba-hamba. Teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan, mendapatkan mimpi, mengetahui kebenaran akan kebenaran Allah. Ini fakta yang harus kita syukuri. Amin, saudara. Bahwa sejak Pentakosta 2000 tahun yang lalu, oleh karena keselamatan kita, oleh karena iman, Roh Kudus diberikan kepada kita, sehingga semua orang percaya tidak ditinggalkan sendiri, tetapi disertai oleh Yesus melalui kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, jangan gentar menghadapi apapun juga, sebab Allah telah mengaruniakan rohnya kepada kita. Tidak ada seorang pun yang sungguh-sungguh percaya Yesus yang tidak memiliki Roh Kudus. Sebab untuk percaya saja kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Amin. Untuk kita insaf akan kebenaran, mengenal hal-hal tentang Allah, kita membutuhkan Roh Kudus. Untuk kita bisa melihat kemuliaan Kristus, kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 13. 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Amin. Saudara, melalui nubuatan Yoel, Petrus mau menjelaskan semua kita orang percaya, kita hidup di zaman akhir. Kita hidup di hari-hari terakhir, yaitu saat mana Tuhan akan datang kembali menjemput umat ke tebusannya. Baiklah kita hidup bijaksana, saudara. Mari kita menguasai diri supaya kita dapat berdoa, kata firman Tuhan. Mari kita menguasai diri supaya kita bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Supaya kita bertekun dalam ibadah, supaya kita bertekun dalam pelayanan, sehingga kita siap menyongsong kedatangan Tuhan kembali. Dan mari kita bersyukur, sebab Roh Kudus tidak hanya diberikan kepada para nabi, tetapi dicurahkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Kapan kita menerima karunia itu? Saat
keselamatan kita. Saat kita percaya dalam satu roh dikatakan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Saya mau memastikan bahwa tidak ada orang percaya yang tidak didiami oleh Roh Kudus. Amin. Ada Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Roh penolong yang menyertai kita, yang akan menolong kita untuk menghadapi hidup ini. Makanya saudara, jangan takut, jangan gentar menghadapi apapun juga, sebab Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Amin. Nah, hal yang berikutnya saudara, kita melihat dari nubuatan Nabi Yoel bahwa pencurahan Roh Kudus itu diikuti oleh penghakiman yang sangat mengerikan. Coba kita baca lagi ayat 19 sampai 20. Ayat 19 sampai 20. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Bapak Ibu, jelas bahwa nubuatan tentang pencurahan Roh Kudus itu diikuti dengan nubuatan tentang penghakiman. Bapak Ibu, Petrus tidak tahu apakah penghakiman sudah dimulai sejak Roh Kudus dicurahkan, karena memang Yoel tidak memberitahukannya. Tetapi kita membaca di Alkitab bahwa saatnya akan tiba bahwa Tuhan akan menghakimi dunia ini. Amin. Akan ada tanda-tanda yang heran, yang luar biasa. Dikatakan ada mujizat-mujizat di langit, mujizat-mujizat di bumi. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum kedatangan Tuhan. Mari kita camkan kebenaran ini saudara, tetapi sebagai orang-orang percaya yakinlah bahwa saat itu terjadi kita tidak turut dihukum sebab kita telah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Kita tidak turut dihukum. Kita pasti diselamatkan dari murka yang akan datang. Coba lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 1 memberi kepastian kepada kita. Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, kita tidak akan mengalami masa-masa sukar itu. Yakinlah, percayalah. Kita tidak diselamatkan untuk dihukum, tetapi untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati kebaikan-kebaikan Allah yang luar biasa. Jadi jangan khawatir saudara, pada hari-hari terakhir akan ada tanda-tanda yang heran, tanda-tanda yang luar biasa. Tetapi percayalah bahwa itu semua tidak akan menimpa umat ketebusannya. Saya percaya bahwa semua kita akan diselamatkan dari hal-hal yang seperti itu. Sebab dikatakan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, coba perhatikan di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-12, saat itu memang akan terjadi saudara. Wahyu pasal 6 ayat 12. Perhatikan firman Tuhan, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Tapi percayalah bahwa kita tidak akan turut dihukum. Amin. Kita tidak akan turut dalam penderitaan penghakiman untuk dunia ini. Sebab barang siapa yang ada di dalam Kristus
dia tidak turut dihukum. Sebab Yesus telah memerdekakan kita dari kutuk hukum dosa, telah memerdekakan kita dari segala belenggu kuasa-kuasa kegelapan. Mari kita percaya bahwa kita hidup di zaman akhir, bahwa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, dan bahwa nanti akan ada penderitaan, akan ada tanda-tanda heran sebelum kedatangannya, tetapi kita semua adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Amin. Yang berikutnya saudara, yang luar biasa ayat 21, bahwa di tengah-tengah masa yang sukar itu, di akhir zaman dikatakan bahwa setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini penghiburan yang sangat luar biasa saudara. Ini belas kasihan Tuhan yang sangat besar. Dia menawarkan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Bahwa setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Dengan kata lain, waktu inilah waktu penyelamatan itu. Amin saudara. Waktu sekaranglah waktu penyelamatan itu. Penghakiman akan dialami oleh semua umat manusia. Tetapi tidak bagi orang yang percaya. Karena orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Menjadi tanggung jawab kita untuk memberitakan Injil keselamatan itu. Amin Bapak Ibu. Adakah di antara keluarga kita yang belum berseru kepada nama Tuhan? Adakah di antara orang-orang terdekat kita, sahabat-sahabat kita yang belum berseru kepada nama Tuhan? Ingat saudara, bahwa hanya orang-orang yang berseru kepada nama Yesus yang akan diselamatkannya. Jangan sia-siakan kesempatan kemurahan Tuhan sekarang ini. Amin. Sebelum hari kedatangannya, sebelum hari besar, hari yang mulia itu, saatnya bagi kita saudara untuk memberitakan kabar keselamatan itu. Ingat bahwa kita diberi kuasa supaya kita menjadi saksi. Ceritakan Yesus kepada siapa saja yang Bapak Ibu temui. Karena kalau Tuhan menolong mereka untuk percaya dan berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan sama seperti kita sudah diselamatkan karena iman. Amin. Sama seperti kita sudah diselamatkan karena anugerah Allah. Inilah yang Petrus jelaskan kepada orang banyak waktu itu. Bahwa fenomena yang terjadi pada hari Pentakosta itu adalah penggenapan dari janji Tuhan melalui Nabi Yoel. Bahwa kita hidup di hari-hari yang terakhir, bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang percaya. Bahwa akan ada penghakiman, akan ada masa-masa sukar sebelum kedatangan Tuhan kembali. Tetapi barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Amin. Yakinlah bahwa saat hari itu tiba, kita akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Menjadi tanggung jawab kita untuk memberitakan Injil, supaya ada orang-orang yang dijangkau dan diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, hal yang berikutnya saudara, ayat 22 sampai 36. Petrus beralih dari menjelaskan nubuatan dari Nabi Yoel, dia beralih kepada Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Ini yang saya katakan tadi, bahwa khotbah Petrus itu berpusat kepada Injil Yesus Kristus. Sepertinya sangat mendadak ya perubahan dari dia menjelaskan tentang fenomena Pentakosta melalui nubuatan Nabi Yoel, tiba-tiba dia berubah topik kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Kristus. Ada beberapa hal yang sangat luar biasa yang perlu kita lihat di bagian ini saudara, bahwa Allah itu menegaskan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus itu melalui mujizat-mujizat yang dilakukannya, melalui tanda-tanda heran yang dilakukannya, saudara ya.
Coba kita perhatikan itu. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ya, kita melihat ayat yang ke-22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Bapak Ibu, musuh-musuh Yesus mengetahui bahwa Yesus melakukan tanda-tanda heran yang luar biasa. Allah melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa melalui Yesus. Bahkan Nikodemus dapat mengenali Yesus sebagai yang datang dari Allah. Dia mengatakan tidak mungkin seorang manusia bisa melakukan tanda-tanda heran, mujizat yang luar biasa kecuali Allah menyertai orang itu. Kita bersyukur bahwa kita mengenal Yesus, Tuhan dan Kristus, karena tanda-tanda heran yang dilakukannya. Amin. Saudara, kalau Bapak Ibu membaca di Injil, saudara, Bapak Ibu akan membaca bagaimana Yesus membangkitkan orang mati, ya, menyembuhkan orang lumpuh, bisa berjalan, mencelikkan mata yang buta, tuli, bisu, bisa mendengar dan bisa berbicara, saudara. Orang pendarahan, wanita pendarahan 12 tahun bisa seketika itu semuanya dengan menjamah ujung jumbai jubahnya saja, saudara. Jangan meragukan ketuhanan Yesus. Amin. Saya heran, saudara, masih ada juga orang-orang percaya yang mudah saja diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran. Mengikuti nabi-nabi lain yang tidak pernah membuat satu mujizat pun. Banyak orang yang meninggalkan Yesus, sang pembuat mujizat itu, yang penuh dengan kuasa, yang mengadakan tanda-tanda yang heran. Bapak Ibu, jangan sekali-kali mengganti Yesus dengan hal apapun juga yang kita anggap luar biasa di dunia ini. Amin. Sebab Dia satu-satunya Tuhan dan Kristus yang sanggup menyelamatkan kita, yang telah dinyatakan kepada kita melalui kekuatan-kekuatan, tanda-tanda, mujizat-mujizat yang heran. Kalau Bapak Ibu mau diyakinkan lagi tentang ketuhanan Yesus, baca Injil. Engkau akan melihat begitu banyak mujizat yang telah dilakukannya. Murid-murid adalah saksi, bahkan banyak orang yang melawan Yesus juga menyaksikan tanda-tanda heran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jangan sekali-kali meragukan Yesus itu Tuhan dan Kristus. Amin. Amin. Jangan bimbang, jangan takut menghadapi hidup ini. Kita punya Tuhan dan Kristus yang penuh kuasa dan sanggup melakukan mujizat yang besar. Kemudian Petrus mengatakan bahwa Allah itu menegaskan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus melalui apa? Melalui kematian dan kebangkitannya. Petrus mengatakan, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka, tetapi Dia telah dibangkitkan. Allah telah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut. Tentang kebangkitan Yesus ini, saudara, Petrus mengutip dari Mazmur pasal 16. Dia menceritakan tentang Mazmur Daud, bahwa Allah tidak membiarkan orang pilihannya itu dikuasai oleh maut. Dan Petrus mengatakan, kita kenal siapa Daud, kita tahu kuburnya sampai sekarang. Dan Daud sedang berbicara tentang Kristus. Saudara, Yesus itu Tuhan dan Kristus karena Dia telah mati untuk memikul dosa-dosa kita, tetapi Dia dibangkitkan untuk keselamatan jiwa kita. Amin. Mari kita menyaksikan itu, saudara. Tidak ada pribadi yang seperti Yesus. Dia itu sepenuhnya Tuhan, Dia juga sepenuhnya manusia. Tidak ada pribadi yang seunik itu, saudara.
Hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Hanya Dia yang pernah mati dan dibangkitkan. Dia satu-satunya, saudara. Mungkin Bapak Ibu berbicara Lazarus, Lazarus dia mati dan dibangkitkan, tetapi Lazarus dibangkitkan pada tubuh yang fana seperti ini. Tidak seperti tubuh kemuliaan Yesus, anak janda di Nain. Dia akan mati lagi. Anak perempuan seorang perwira, dia mati lagi. Tetapi Yesus, dia mati karena memikul dosa-dosa kita. Dan dia dibangkitkan untuk penyelamatan jiwa kita. Dan itu menegaskan bahwa dia adalah Tuhan dan Kristus. Kemudian Petrus menegaskan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus melalui apa? Melalui peninggian dia. Dia ditinggikan, duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa di surga. Menerima Roh Kudus dan mencurahkan Roh Kudus itu pada orang-orang percaya pada saat Pentakosta, saudara. Daud mengatakan dalam Mazmurnya, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Daud tidak sedang berbicara tentang dirinya, Daud sedang berbicara tentang Mesias. Dia berbicara tentang Kristus, saudara. Mari kita mendengarkan apa yang Petrus khotbahkan kepada orang banyak 2000 tahun yang lalu. Khotbahnya tetap relevan sampai sekarang. Mari kita percaya dengan sungguh bahwa Yesus adalah Kristus dan Tuhan. Amin. Dia yang ditentukan oleh Allah menjadi juru selamat umat manusia dengan tanda-tanda, dengan kuasa, dengan mujizat-mujizat. Melalui kematian dan kebangkitannya untuk keselamatan jiwa kita. Melalui peninggiannya. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa di surga. Dia menerima Roh Kudus dan mencurahkannya kepada kita yang percaya kepadanya. Jangan sekali-kali bimbang, jangan sekali-kali ragu, jangan berpikir-pikir untuk meninggalkan Yesus dan mengikuti Allah-Allah yang lain. Amin. Sebab hanya Dialah yang ditentukan Allah menjadi Tuhan dan Kristus bagi kita. Yang terakhir, saudara, mari kita melihat tanggapan orang-orang dan apa yang dilakukan oleh Petrus terhadap tanggapan itu. Sungguh luar biasa, orang banyak itu merespon dengan iman, saudara. Orang-orang yang bermusuhan dengan para murid akhirnya memanggil murid saudara-saudara. Apa kata Kisah Para Rasul? Mereka menjadi terharu dan mereka berkata, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Saudara, kalau orang mengenal kebenaran, hatinya dijamah oleh Tuhan, hidupnya diubahkan. Amin. Orang-orang yang keras hati, orang-orang yang melawan Yesus, orang-orang yang menyalibkan Yesus, orang-orang yang memusuhi orang-orang percaya pada waktu itu, setelah mendengarkan berita kebenaran firman Allah, mendengarkan Injil Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah Mesias yang dia bunuh, tetapi yang dibangkitkan dan dimuliakan naik ke surga dan mengutus Roh Kudusnya bagi orang percaya, mereka terharu. Terharu ini artinya apa, saudara? Mereka sadar bahwa mereka bersalah. Ternyata mereka telah membunuh Mesias mereka. Ternyata mereka telah membunuh Tuhan dan juru selamat yang diutus untuk keselamatan jiwa mereka. Apa yang mau kita lihat di sini, saudara? Orang yang sungguh-sungguh menerima Tuhan adalah orang-orang yang menyadari keberdosaannya. Amin. Saudara, percuma kita mau mengobati orang yang tidak merasa dirinya sakit. Orang kalau merasa fine-fine saja dikasih obat, ngapain, saya sehat-sehat saja kok. Saya nggak perlu obat, saya sehat. Padahal dia sakit. Baru ketika orang sadar bahwa dia sakit dalam bahaya, dia mau diobati, saudara. Ini strategi Petrus yang sangat luar biasa. Saya yakin ini karena Roh Kudus. Petrus menyadarkan dulu tentang apa yang terjadi, itu adalah nubuatan Nabi Yoel. Petrus menyadarkan mereka, kesalahan mereka telah membunuh Kristus yang adalah Tuhan, Mesias.
yang ditetapkan oleh Allah dengan tanda-tanda heran, dengan kematian dan kebangkitannya. Baru setelah mereka sadar akan keberdosaannya, maka mereka mau mendengar Injil itu. Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Bapak Ibu, seringkali insaf itu menjadi kurang diperhatikan sekarang ini. Orang-orang banyak mengkhotbahkan tentang aktualisasi diri, mengkhotbahkan tentang bagaimana kita membangun diri, bahwa kamu baik-baik saja, bahwa semua orang itu baik, semua orang punya potensi, harus dikembangkan. Lupa, orang seringkali tidak mau mendengar Injil Yesus Kristus yang keras, yang menyatakan bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahwa semua orang akan mati binasa dalam keberdosaannya, bahwa semua orang tidak akan sanggup menyelamatkan dirinya dengan kekuatannya sendiri, dan bahwa hanya Yesus, Tuhan dan Kristus yang sanggup menyelamatkan mereka. Sebelum kita menyadari keberdosaan kita, sebelum kita insaf akan keterpurukan kita, saudara, kita tidak akan menghargai firman Allah. Kita tidak akan menghargai Yesus. Saya masih ingat, saya dilahirkan di keluarga Kristen, saya cucu pendeta, saudara. Saya tinggal di lingkungan gereja. Tetapi saya tidak sungguh-sungguh bertobat sampai saya menyadari betapa berdosanya saya. Sampai saya benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Seseorang yang tidak insaf akan keberdosaannya, yang tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Kristus, tidak akan benar-benar hidup di dalam keselamatan. Kemudian apa kata Petrus, saudara? Petrus mengatakan apa? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kepada orang-orang yang insaf, kepada orang-orang yang sadar, Petrus mengatakan bertobatlah, saudara. Saudara, saya mau mengingatkan bahwa di zaman sekarang ini khotbah-khotbah tentang pertobatan itu tidak populer. Tetapi Alkitab mengatakan iman tanpa pertobatan pada hakikatnya adalah mati. Iman yang tidak membuahkan kehidupan yang saleh pada hakikatnya adalah mati. Bertobat adalah perubahan arah. Dari menuju kebinasaan, kita berjalan ke arah Yesus, ke arah Bapa, dari jalan kebinasaan kepada jalan keselamatan. Dari hidup secara duniawi kepada kehidupan secara rohani, itu pertobatan. Meninggalkan dosa-dosa. Sekali lagi, saudara, ini berita yang sangat penting karena Petrus mengatakan bertobatlah. Ini adalah khotbah yang menuntun kepada keselamatan yang sejati. Iman kepada Yesus Kristus yang tidak disertai pertobatan itu palsu. Iman yang sungguh-sungguh adalah iman yang menuntun kepada pertobatan. Pertobatan itu seperti satu koin logam, saudara. Dua sisi yang tidak pernah dapat dipisahkan satu sama lainnya. Ada banyak orang yang mengatakan kita cukup percaya Yesus saja, tidak perlu bertobat. Tidak bisa, saudara. Barang siapa percaya Yesus, dia pasti akan bertobat. Amin. Karena dia adalah Allah yang kudus. Ingat, tidak ada yang tidak kudus bisa bersatu dengan yang kudus. Tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat kemuliaan Allah. Kemudian apa kata Petrus? Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Saudara, kata masing-masing ini menunjukkan bahwa keselamatan itu sifatnya individual, saudara. Sekalipun individu-individu ini pada akhirnya dibaptis dalam satu tubuh, tetapi hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis, itu menunjukkan bahwa keselamatan itu sifatnya pribadi. Saya mengingatkan bahwa keselamatan anak-anak saya tidak bisa menumpang sama saya, tidak bisa, saudara. Bahkan istri saya keselamatannya itu pribadi.
Baptisan bukan syarat keselamatan, tetapi baptisan itu menunjukkan bukti realitas dari pertobatan yang ada di dalam batin kita. Baptisan adalah perintah Tuhan Yesus. Kita harus mentaatinya. Dan bahwa baptisan harus didasari dengan iman dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Baptisan tanpa pertobatan tidak ada gunanya. Tapi seorang yang bertobat, seorang yang beriman, dia pasti memberi diri dibaptis, sebab itu adalah perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Melalui baptisan kita mengatakan kepada Tuhan, aku telah bertobat, aku telah percaya, aku pengikut Kristus. Ini penting, saudara. Dan kemudian apa? Disertai dengan janji bahwa kamu akan menerima Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Semua orang yang insaf, semua orang yang percaya, semua orang yang bertobat dan memberi diri dibaptis karena pertobatan itu, saudara, orang itu menerima karunia Roh Kudus. Bapak Ibu percaya Yesus? Amin. Bapak Ibu menerima karunia itu. Roh Kudus diberikan bersama-sama dengan karunia keselamatan jiwa kita, saudara. Ini berkat yang sangat luar biasa. Dan tidak hanya itu, saudara, akan ditambahkan orang-orang yang jauh untuk percaya kepada Yesus sampai jumlahnya itu sesuai dengan yang ditetapkan oleh Tuhan. Ya, akan ada orang-orang yang dipanggil, saudara. Coba kita lihat lagi, saudara, sedikit lagi waktu, saudara. Coba baca di dalam ayat yang ke-39. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Amin. Bapak Ibu, orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi orang tidak akan dapat berseru kepada nama Tuhan kalau Tuhan tidak memanggil orang itu. Amin. Amin. Coba lihat. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh. Itu termasuk saudara dan saya, ya. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi kalau saat ini kita percaya Yesus, itu karena Tuhan memanggil kita. Amin. Karena Tuhan berbelas kasihan, memberikan anugerah kepada kita. Mari kita syukuri panggilan Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita, saudara. Dan sungguh luar biasa, dari khotbah Petrus, saudara, 3.000 jiwa diselamatkan. Apa yang saya mau sampaikan, saudara? Kenapa khotbah ini begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan? Sebab khotbah ini alkitabiah. Khotbah ini memberitakan Injil Yesus Kristus. Khotbah ini menuntun orang kepada kesadaran akan dosanya. Menuntun orang kepada iman yang benar kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Kristus. Khotbah ini menuntun kepada pertobatan, baptisan, dan memberikan janji yang luar biasa bahwa barang siapa percaya dan bertobat, dibaptiskan, dia menerima karunia Roh Kudus. Mari, saudara, karena Yesus adalah Tuhan dan Kristus yang akan menghakimi dunia ini, mari kita sungguh-sungguh percaya dan bertobat. Amin. Mari kita sungguh-sungguh setia mengikuti Dia. Sebab hanya Dialah Tuhan dan Kristus yang sanggup menyelamatkan jiwa kita. Mari sama-sama kita berdiri.